Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis Sa'id ibnu Musayyab ini ya sangat rendah kualitasnya dan gugur keberadaannya sebagai hujjah. Li'annahu mursal amman lam yusamma, karena hadis ini hadis mursal. Mursal itu sejenis hadis dhaif yang diterimanya itu dari orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib serta para pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabat yang telah melanjutkan perjuangan beliau dan ulama-ulama pelanjut mereka hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio yang dimuliakan Allah. Sering di masyarakat kita muncul pertanyaan seputar haji dan umrah, yaitu ada pendapat yang beredar di masyarakat bahwa umrah itu tidak boleh dilakukan sebelum melaksanakan haji. Ini boleh jadi berdasarkan sebuah hadis yang berasal dari Sa'id bin al-Musayyab, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Umar bin al-Khattab fashahida annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi qubida fihi. Jadi ada sebuah hadis yang diterima melalui sahabat Sa'id ibnu al-Musayyab bahwa ini seorang tabi'in ya. Seorang tabi'in Sa'id ibnu Musayyab, dia menceritakan ada seorang laki-laki di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Umar ibnu Khattab. Lalu beliau mengatakan, laki-laki ini mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sakit yang membawa ajal beliau, sakit sampai wafat beliau, di mana pada kesempatan itu katanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha 'anil umrati qabla al-haji, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan umrah sebelum melaksanakan haji. Ini maksudnya umrah di luar bulan haji, umrah biasa ya. Jadi hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dijadikan alasan oleh sebagian orang sehingga
mereka melarang orang-orang yang mau melaksanakan umrah padahal mereka belum melaksanakan ibadah haji. Ini mereka larang karena sesuai dengan larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa hadis ini terdapat banyak kelemahan. Ya. Amma hadisu Ibnu al-Musayyab fa fi ghayatil wahyi wasuqut. Hadis Sa'id ibnu Musayyab ini ya sangat rendah kualitasnya dan gugur keberadaannya sebagai hujjah. Li'annahu mursal amman lam yusamma, karena hadis ini hadis mursal. Mursal itu sejenis hadis dhaif yang diterimanya itu dari orang-orang yang tidak disebutkan namanya. Jadi salah satu kelemahan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diriwayatkan dari orang yang tidak diketahui, majhulul ain dan majhulul hal. Jadi boleh jadi hadis diterima dari seseorang yang tidak diketahui siapa orangnya, ataupun seseorang yang tidak diketahui bagaimana hal ihwal orang tersebut. Jadi integritasnya tidak diketahui. Wa fihi aidan salasatun majhulun, dan di dalam hadis ini juga ditemukan 3 orang yang bukan saja satu ya, 3 orang yang tidak dikenal. Ini sangat parah sekali kualitas hadis ini dalam penilaian para ulama. Disebutkan di sini Abu Isa al-Khurasani, Abdullah ibnul Qasim, wa abuhu. Jadi ada Abu Isa al-Khurasani, ini orang-orang majhul. Dalam rentetan sanad terdapat 3 nama ini. Jadi Abu Isa al-Khurasani, Abdullah ibnul Qasim, dan bapaknya. Wa fihi fafihi khamsatu uyubin, dan pada hadis ini pula terdapat 5 kecacatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena hadis ini banyak kekurangan-kekurangan, mursal dia, kemudian banyak nama yang tidak disebutkan, asal menyebutkan saja ini hadis ini datang dari Nabi, tapi tidak disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Jadi oleh karena itu, oleh kebanyakan ulama kita, mayoritas ulama kita dari berbagai mazhab, bukan saja yang bermazhab Syafi'i, tetapi juga dari mazhab fikih yang lain, hadis ini ditolak. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa umrah tidak boleh dilaksanakan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Ini satu persoalan yang beredar di masyarakat kita, bukan saja di Aceh, saya pikir di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab Timur Tengah. Jadi pada saat melihat orang beramai-ramai melaksanakan haji padahal belum melaksanakan umrah, mereka menolak dengan berpegang kepada hadis ini. Apakah memang karena berpegang kepada hadis ini saja, atau karena ada rasa cemburu mungkin bagi sebagian orang yang belum sanggup melaksanakan haji? Wallahu a'lam bishawab, enggak tahulah kita. Jadi pada malam hari ini kita coba melihat para jemaah sekalian, bagaimana sesungguhnya menurut kacamata, menurut pandangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apakah boleh orang melaksanakan haji apakah boleh orang melaksanakan ibadah umrah padahal belum melaksanakan ibadah haji? Di masyarakat pun banyak sekali. Di masyarakat kita di mana-mana ada travel umrah, travel haji. Itu hampir, apalagi bulan puasa.
Ini kalau kita telusuri, orang-orang yang pergi umrah ini belum tentu mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Kalau memang tidak boleh, kenapa ulama-ulama kita diam-diam saja? Bahkan yang turut terlibat dalam travel itu pun para ulama kita. Mereka mengajak orang-orang yang punya kelebihan, yang punya keinginan untuk melaksanakan umrah. Jadi tidak ada satupun yang melarang. Tapi di lain pihak, seperti yang saya sampaikan tadi, hadis-hadis ini terus beredar di masyarakat bahwa tidak boleh. Padahal mereka berpegang kepada hadis yang sangat wahin jiddan, sangat lemah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini di negara-negara Timur Tengah, ya, muncul pertanyaan. Ini sebagai bukti bahwa ini mendunia, ini bukan saja di Aceh, ya. Saya mengutip sebuah pertanyaan dan fatwa para ulama. Hal al-umratu tujibul hajja? Maaf ya. Hal yajuzu al-umratu qabla al-hajj? Apakah boleh orang melaksanakan umrah padahal mereka belum melaksanakan haji? Nah, ini pertanyaan. Lalu ini banyak sekali pertanyaan yang seperti ini, dan jawaban-jawaban yang diberikan. Mungkin di antara jawaban-jawaban tersebut kita bisa baca beberapa di antaranya sebelum kita coba melihat bagaimana sesungguhnya praktek haji dan umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kalau memang masih punya kesempatan nanti, ya kita selesaikan malam ini. Kalau tidak, insyaallah kita lanjut pada pertemuan-pertemuan akan datang. Lalu dalam lajnah fatwa ini diberikan jawaban, fal umratu lughatan az-ziyaratu. Jadi arti umrah ini adalah ziarah. Wa fil istilahi ziyaratu baitillahi li ada'i a'malin makhsusah. Jadi menziarahi Baitullah untuk melaksanakan amal-amal tertentu. Wa qad bayyana sifatal umrati li ahli Makkah. Dalam fatwa ini disebutkan, kami telah menerangkan bagaimana umrahnya bagi penduduk Mekah. Wal umratu wajibatun ma'al qudrati 'alaiha fil umri marratan wahidah. Dikatakan di sini bahwa umrah itu wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya dalam seumur hidup hanya satu kali. Ini ala sahih min aqwali ahli ilmi. Ini pendapat yang sahih di antara pendapat ahli ilmu. Wahwal azharu 'inda Syafi'iyah wal mazhabu 'indal Hanabilah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa umrah itu wajib, itu termasuk pendapat yang terkuat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan wal mazhabu 'indal Hanabilah, dan ini merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali. Qala al-Imam an-Nawawi fi Minhajut Talibin. Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin mengatakan, al-hajju huwa fardun. Jadi haji itu, melaksanakan haji itu fardu. Wa kadza al-umratu fil azhar. Demikian juga hukum melaksanakan umrah menurut pendapat Azhar yang terkuat, yang berkembang di masyarakat kita. Justru umrah itu sunan, ya. Ini menurut pendapat yang terkuat, kata Imam Nawawi, umrah itu wajib.
Wa qala al-Buhuti fi kasyafil qina wa tajibul umratu 'alal makki ka ghairih. Jadi al-Buhuti dalam kitab Kasyaful Qina mengatakan wajib melaksanakan umrah baik terhadap penduduk Mekah maupun penduduk selainnya. Wa qala al-Mardawi, Imam al-Mardawi mengatakan fil insaf di dalam kitab al-insaf, wal umratu idza qulna tajibu famarratan wahidatan. Umrah kalaupun kita katakan wajib, itu wajibnya cuma satu kali, bila khilafin. Ini dalam mazhab, ini mazhab Hambali tapi ini tanpa khilaf katanya. Was sahih minal madhabi annaha tajibu mutlaqan. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Hambali, ini wajib secara mutlak. Ai alal makki wa ghairih, baik terhadap penduduk Makkah ataupun penduduk selain Makkah. Wa alaihi jamaahirul ashab, dan demikian mayoritas ulama-ulama dalam mazhab Hambali. Minhum al-musannif, di antara mereka Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah pengarang al-kitab Al-Mughni itu berpendapat seperti itu. Fil Umdah wal Kafi, baik dalam kitab Umdah, kitab Al-Kafi, beliau berpendapat seperti itu. Wal umratu fardun kal haji, umrah itu fardu sama seperti fardunya haji. Zakarahul ashab, itu disebutkan oleh pengikut-pengikut mazhab. Qala Zarkashi jazama bihi jumhurul ashab, dan ini dipandang secara kuat, ya dijazamkan, dipandang wajib oleh jumhur mazhab Hambali. Wa anhu annaha sunnatun, juga diterima riwayat dari Zarkashi mengatakan bahwa umrah itu sunat. Ya. Ini ada disebutkan di sini, ada Syekh Taqiyuddin. Ya. Ikhtarahu Syekh Taqiyuddin fa 'alaiha yajibu ismamuha idza syuri'a fiha. Jadi walaupun disebut sunat, tetapi ketika orang sudah mulai melakukan, itu wajib menyempurnakan umrah tersebut. Wa atlaqahuma fi syarh, juga disebutkan secara mutlak di dalam kitab syarahnya. Wa anhu tajibu 'alal afaqi dunal makki, dan diterima juga dari riwayat beliau bahwa melaksanakan umrah itu wajib bagi orang-orang yang di Mekah dan orang-orang yang berada di luar Mekah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini lagi wala farqa fil wujubi bainal makki wal afaqi 'alal mu'tamad fil mazhab. Tidak ada beda tentang wajib melaksanakan umrah baik bagi penduduk Mekah ataupun penduduk di luar Mekah. Ini menurut pendapat yang terkuat di dalam mazhab. Wa huwa mazhabus Syafi'iyah aidan, demikian juga pendapat mazhab Syafi'i. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga pertanyaan menyangkut tentang persoalan umrah ini. Hal al-umratu tujibul hajjah, apakah umrah itu menyebabkan wajib melaksanakan haji? Fi halati kanal jawabu bina'am famaza af'alu id laisa indi al-imkaniyatul madiyatul kafiyatul lil hajj. Jadi ada seorang penanya menanyakan, apakah bila seseorang sudah melaksanakan umrah, maka umrah itu mewajibkan haji, atau bagaimana cukup dengan umrah saja, apalagi umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan? Kalau dijawab betul mewajibkan haji, famaza,
apa yang harus saya lakukan? Karena saya tidak punya kemampuan material yang mencukupi untuk melaksanakan haji. Jadi dia sudah melaksanakan umrah, tapi tidak cukup bekal lagi, tidak ada istita'ah lagi untuk melaksanakan haji. Istita'ah yang dimaksudkan di sini baik uang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Fa imkaniyati al-madiyatul mahdudatu tasmahu li faqat bil umrah. Kemampuan yang aku miliki hanya uang terbatas untuk melaksanakan umrah saja. Nah, ini pertanyaan yang barangkali senada juga dengan yang pernah diajukan oleh orang-orang kita di sini misalnya. Nyo ilun na peng menyalun preh haji, mungkin pengnya habis. Selesai bulan haji, dia punya kemampuan entah hadiah dari orang lain, entah bagaimana. Apakah uang ini boleh saya gunakan untuk melaksanakan umrah padahal saya tidak melaksanakan haji? Ya, preh ke haji tonu ke alam, mungkin pengnya habis. Wa nafsul halati tantabiqu ala mahrami. Oh, ini yang bertanya perempuan ini. Jadi keadaan seperti ini juga terjadi pada mahram saya. Fa'aftuni, tolong berikan fatwa kepadaku terhadap kasus yang aku alami. Aku sudah melaksanakan umrah, juga saya punya mahram juga seperti itu, sudah melaksanakan umrah, mendahulukan umrah, tidak melaksanakan haji. Jazakumullahu anna ahsanal jaza. Lalu diberikan jawaban oleh lembaga fatwa yang di Arab Saudi ini. Fal umratu wajibatun ala sahih min aqwali ahli ilmi. Umrah itu wajib menurut pendapat yang sahih, yang terkuat di kalangan ahli ilmu. Jadi ada pendapat yang berbeda tentang hukum melaksanakan umrah. Ada yang mengatakan umrah itu sunat, ada yang mengatakan wajib. Tapi kalau menurut pendapat kebanyakan ahli ilmu, termasuk dalam mazhab Syafi'i, itu termasuk pendapat yang azhar terkuat, mengatakan bahwa umrah itu wajib. Ini seperti kita baca dalam kitab Minhaj At-Talibin, dikatakan oleh Imam Nawawi. Kama sabaqa fil fatwa. Wa alaihi faman tawaffarat ladaihi al-istita'atu laha addaha. Oleh karena itu orang yang sudah ada kemampuan sempurna, terpenuhi syarat-syaratnya, al-istita'ah, istita'ah yang macam-macam itu, maka laha addaha, dia harus melaksanakan haji lagi. Walau lam yakun qad hajja, walau lam yakun qad hajja, walaupun dia belum melaksanakan, kalau belum melaksanakan ibadah haji maksudnya. Au kana la istati'ul jam'a bainahuma, atau dia tidak bisa melaksanakan haji secara menggabungkan kedua-duanya. Kalau haji yang digabungkan pada musim haji, haji itu ada haji ifrad, ada tamattu, ada qiran, ya. Jadi kalau umpamanya kita tidak bisa melaksanakan haji, kalau bisa digabungkan ya digabungkan, kalau tidak bisa digabungkan ya dilaksanakan secara terpisah. Karena istita'ah, ya seperti dikatakan dalam, saya sempat membaca sedikit di kitab Tuhfatul Muhtaj, wa annal istita'atal wahidata kafiyatun lil haji wal umrah. Jadi kemampuan sekali saja itu sudah cukup untuk melaksanakan haji dan umrah. Cuma ini ceritanya cerita lama para jamaah sekalian. Orang melaksanakan haji dan umrah yang cerita lama itu tidak ada antrian. Jadi kalau cerita si bertanya tadi,
dia punya wang, kalau dia mendaftarkan haji, mungkin kalau masa sekarang harus menunggu 30 tahun. Maka kebanyakan orang juga seperti itu, langsung melaksanakan umrah dulu, tidak melaksanakan haji. Namun ini kalau kita lihat pendapat-pendapat dalam kitab fikih, sebaiknya tidak dibolehkan juga seperti itu, harus mendaftarkan haji dulu. Soal tidak bisa berangkat, kita sudah lepas, karena kewajiban yang harus kita lakukan apa yang mungkin. Nah, ini kan banyak juga pertanyaan di masyarakat kita. Ini kalau saya mendaftar haji masa sekarang, itu harus kita tunggu 30 tahun baru bisa terlaksana. Maka sebagian orang mengambil jalan pintas, enggak mendaftar haji, langsung daftar umrah. Nah, ini menurut pendapat kebanyakan ulama fikih kita sebenarnya sudah keliru juga ini. Tapi yang benar bagaimana? Daftarkan haji dulu, karena umrah itu bisa dilaksanakan pada saat haji. Enggak mesti didahulukan umrah. Inilah pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat kita. Jadi dikatakan dalam kitab Tuhfah di sini, wa annal istita'atal wahidata kafiyatun lil haji. Jadi kemampuan atau istita'ah satu kali saja itu sudah cukup melaksanakan haji dan umrah. Jadi tidak mesti sekali daftar untuk pergi haji, kemudian tahun berikutnya daftar untuk pergi umrah. Itu memberatkan, tapi cukup dalam satu kali. Kaza atlaquhu, demikian disepakati oleh para ulama ya. Tetapi wa mahalluhu kama huwa wadih fi istita'atil haji. Tetapi tempatnya sebagaimana telah jelas diterangkan dalam kitab-kitab fikih, itu fi istita'atil haji, pada kemampuan haji. Artinya uang dan istita'ah yang lainnya yang dimiliki jangan dipakai di luar bulan haji, tetapi dipakai untuk kepentingan melaksanakan haji. Amma istita'atul umrati fi ghairi waqtil haji, adapun kemampuan untuk berumrah pada selain waktu haji, fala yutawahhamul iktifa bihalil haji, maka itu tidak dianggap cukup untuk melaksanakan haji. Jadi kalau kita melaksanakan haji, itu umrah bisa kita laksanakan pada saat haji. Tetapi kalau digunakan uang khusus untuk mendaftar umrah, padahal biayanya cukup untuk mendaftarkan sama dengan mendaftarkan haji, nah ini lebih diutamakan mendaftarkan ke haji dulu. Nah, tetapi persoalannya, kondisi sekarang sangat berbeda dengan dulu. Dulu kapan daftar, tahun itu mendaftar langsung bisa berangkat. Kalau sekarang kita daftar sekarang, ini kalau misalnya kondisi zaman sekarang dan ke depan, itu anak umur 10 tahun itu kita sudah harus mendaftarkan haji. Kalau orang tuanya punya kemampuan, misalnya ya, mau anaknya supaya bisa melaksanakan ibadah haji, nah itu usia-usia anak-anak kecil itu sudah bisa daftar, karena harus menunggu 20-30 tahun. Ini ada sebagian orang yang punya kemampuan, sebenarnya anak itu kan belum ada kewajiban, nah, tapi karena orang tuanya punya keinginan seperti itu, ya dia mendaftar dari sejak usia masih kecil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu problema besar di zaman sekarang, bukan saja di kita di Indonesia, juga di beberapa negara lain. Bahkan saya mendengar di negara-negara lain lebih parah dari kita. Bahkan di Malaysia sendiri itu antriannya bukan puluhan tahun, ya, mendekati ya 50 tahun, 60 tahun mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pertanyaan dan jawaban yang pernah diajukan kepada lembaga-lembaga fatwa di Timur Tengah
tentang bolehkah melaksanakan umrah padahal belum melaksanakan haji. Jadi ittifaq para ulama itu boleh. Adapun hadis tadi yang mengatakan tidak boleh, itu dikatakan oleh para ulama kita itu hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian kita coba lihat bagaimana praktek ibadah umrah yang pernah dilakukan Nabi. An Ibni Jurayj anna Ikrimata ibna Khalid, dari Ibnu Jurayj bahwa Ikrimah bin Khalid sa'ala ibna Umar. Jadi Ikrimah bertanya kepada Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anil umrati qabla al-haji. Ini bukti terkuat. Kalau misalnya ada orang yang masih kurang kuat dengan pendapat ulama, kalau misalnya ada, ini bukti yang terkuat. Jadi Ikrimah bertanya kepada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, tentang orang melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji. Apa jawaban Ibnu Umar? Faqala la ba'sa. Enggak ada persoalan. Bagi yang mampu melaksanakan umrah silakan walaupun belum melaksanakan haji. Qala Ikrimah, qala Ibnu Umar, i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahujja. Lalu Ibnu Umar setelah mengatakan la ba'sa ayya'tamira qabla al-haji, setelah beliau mengatakan tidak mengapa atau tidak apa-apa atau boleh melaksanakan umrah sebelum haji, beliau lalu menyanjurkan, qala Ibnu Umar, i'tamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyahujja. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan umrah sebelum beliau melaksanakan haji. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri. Jadi ketika ada keterangan yang begini kuat, penjelasan para ulama dari berbagai mazhab, pendapat atau keterangan yang diberikan oleh para sahabat, keterangan yang diberikan oleh Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, bahwa praktek melaksanakan umrah sebelum haji itu bukan dilakukan oleh orang biasa, justru Nabi sendiri lebih dahulu melakukan umrah daripada melaksanakan ibadah haji. Dalam sebahagian hadis yang lain dikatakan Nabi melaksanakan umrah sampai 4 kali sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Menurut sebuah riwayat Nabi melaksanakan 3 kali. Jadi ada yang menyebutkan 3 kali dan ada yang menyebutkan 4 kali baginda Rasulullah pernah melaksanakan umrah sebelum melaksanakan ibadah haji. Saya pikir keterangan-keterangan ini sangat kuat untuk menolak hadis-hadis yang beredar di masyarakat kita bahwa tidak boleh melaksanakan umrah bagi orang yang melaksanakan haji. Praktek Nabi sendiri melaksanakan umrah sebelum melaksanakan haji. Mungkin ini saja ya, sekedar gambaran tentang problematika yang berkembang di sebagian masyarakat yang menolak pelaksanaan ibadah umrah sebelum haji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا